Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dan selamat datang di Pur Channel yang membahas seputar pangkas rambut. Bagaimana kabarnya Sobat Pur Channel? Semoga teman-teman baik saja ya. Ternyata sudah lama saya tidak upload video reguler, dan di video kali ini saya akan berbagi cerita dan pengalaman. Dan tidak seperti video-video sebelumnya, saya memberikan informasi seputar tutorial bagaimana cara mencukur rambut. Jadi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan teman-teman yang sudah berlangganan atau mensubscribe channel saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jika ingin mencari seputar tutorial cara pangkas rambut, di video sebelumnya sudah saya upload banyak sekali ya. Jadi untuk episode kali ini saya akan berbagi cerita atau pengalaman saya, bagaimana saya bisa berprofesi atau perjalanan karir saya menuju tukang cukur rambut ini ya. Khusus di video kali ini saya akan bercerita. Oke, cerita dimulai. Sebelum saya menjadi atau berprofesi sebagai tukang cukur, saya adalah basicnya itu karyawan atau buruh pabrik. Jadi setelah tamat SMA atau madrasah aliyah, saya merantau ke Pulau Batam ya. Seiring berjalannya waktu di Batam sekitar 2 tahun, saya berpikir bekerja di perusahaan itu tidaklah menjamin bisa permanen ya, karena adanya sistem kontrak. Dan satu hal lainnya, saya sempat berpikir jika kontrak saya tidak diperpanjang di perusahaan yang terkait ya. Untuk itu saya berplanning atau merencanakan ingin kursus cukur rambut. Dan seiring berjalannya waktu sampailah, dan tanpa disadari sudah 4 tahun rencana untuk kursus tidak jadi. Akhirnya saya pulang ke kampung halaman di Tanjung Batu Kundur, Kepulauan Riau. Alhasil di kampung juga menganggur hampir sebulan lebih ya. Jadi tepatnya di tahun 2015 pertengahan bulan Juli. Jadi saya putuskan untuk merantau lagi ke Riau, tepatnya di perusahaan ternama, salah satunya terbesar di dunia, perusahaan kelapa atau olahan kelapa. Selama saya bekerja di sana, sempat terpikir lagi untuk belajar cukur rambut ya. Namun di sana minim fasilitas atau tempat kursus cukur rambut. Jadi saya berinisiatif untuk memberanikan diri mencukur tanpa latihan, didampingi oleh orang yang lebih profesional. Jadi sambil saya kerja di perusahaan tersebut, saya membeli alat-alat seperti clipper, sisir, gunting seperti gunting sasak dan gunting biasa itu. Saya beli dari online shop. Setelah barangnya sampai dan saya dapatkan, yang pertama itu saya penasaran dengan mesin cukurnya, bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara menggunakan mesin cukur tersebut ya. Hal ini saya pelajari secara diam-diam di kamar, karena saya belum berani untuk memperlihatkan kalau saya punya mesin cukur ke teman-teman saya di kos-kosan ya. Karena nanti kalau semua teman-teman saya sudah tahu kalau saya punya mesin cukur, mereka pasti akan menyuruh saya untuk
mencukur atau memotong rambutnya ya. Jadi untuk menghindari itu saya seiring berjalannya waktu di platform seperti internet, YouTube dan lain-lain ya. Setelah agak lama paham di teorinya, kemudian secara perlahan saya mencukur rambut teman sekos ya. Jelas hasilnya belum memuaskan atau tidak sebaik sekarang ya. Karena waktu itu saya membeli mesin cukur yang single, jadi belum ada mata clipper. Awalnya memang saya mencukur langsung ya, berinisiatif tanpa alas clipper, jadi overcomb saja atau menggunakan sisir saja. Dan di paling bawahnya gradasinya 0. Jadi 0 dan sedikit perbaikan di overcomb ya dengan sisir. Untuk itu saya membutuhkan alas clipper dan saya membelinya di online shop. Dan untuk mempelajarinya cara memotong rambut dengan menggunakan alas clipper itu, saya mencoba cari informasi di internet atau di YouTube ya. Dan kemudian setelah saya memahaminya, saya coba praktekkan ke teman-teman saya sekamar atau di kosan ya. Akhirnya agak mulus dari yang sebelumnya. Lalu setelah itu lama-kelamaan teman-teman kos lainnya tahu ya kalau saya bisa mencukur rambut. Jadi teman-teman banyak juga yang meminta untuk rambutnya dipotong sama saya. Oke, jadi 3 tahun 2 bulan setelah saya bekerja di Pulau Burung di Riau ini ya, karena ada sesuatu hal dan lainnya, saya memaksa harus pulang kampung lagi. Tepatnya di tahun 2018 bulan Juni. Nganggur lagi sebulan, melamar kerja di salah satu perusahaan di tempat saya, tidak diterima. Sampai akhirnya saya coba minta tolong dengan teman, ada tidak lowongan kerja. Ternyata teman itu menawarkan untuk kenapa tidak jadi tukang cukur saja, karena teman juga tahu kalau saya bisa cukur rambut. Jadi untuk sementara saya tolak dulu karena belum ada keberanian dan kepercayaan diri. Setelah beberapa lama saya menganggur dan tidak kunjung dapat kerja, saya coba tanya lagi ke teman saya mau coba di profesi tukang cukur. Jadi teman saya memperkenalkan saya dengan bos yang ingin merekrut saya jadi tukang cukur. Jadi bertemulah saya dengan bos. Dia bilang bisa cukur. Terus saya bilang saya bukan tukang cukur profesional, jadi sekedar bisa. Ucap bosnya. Jadi berani tak terjun langsung ke lapangan? Jadi dengan percaya diri saya bilang oke, saya berani. Keesokan harinya saya langsung dibawa ke tempat pangkas rambut. Dan tanpa berbasa-basi setelah kemas-kemas, akhirnya disitulah saya diuji keberanian saya dalam berprofesi sebagai tukang cukur. Sampailah sekarang ini. Tentunya tidak mulus begitu saja ya. Banyak juga rintangan dan tantangan yang harus dihadapi. Hingga akhirnya alhamdulillah bisa teratasi. Untuk teman-teman yang masih berjuang atau belajar jadi tukang cukur, tetap semangat belajarnya dan sampai bisa menjadi profesi yang membanggakan. Oke, terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan like video ini. Komentar juga jika ada masukan dan saran. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.